Halo semuanya, kembali lagi bersama gue, Grand Pendagun Shelby. Pada hari ini sepertinya gue cukup rapi ya kan, meskipun ada beberapa jerawat di sini, tapi ya gimana lah ya, agak-agak susah gitu menyembuhkan diri dari jerawat-jerawat begini. Nah teman-teman, pada hari ini bacaan kita hari ini cukup menarik banget. Kalau judulnya itu berjudul Best Career Advice in 2022 ya, di tahun 2022, atau bahasa Indonesia nasihat karir terbaik untuk 2022, di tahun 2022. Nah, awalnya ini menceritakan sebuah pengalaman dia. Jadi temannya itu menceritakan kalau kepada autor, pada penulis, bahwa dia akan tetap melanjutkan pekerjaannya 2 tahun ini. Jadi setelah 2 tahun itu dia akan pensiun, meskipun dia sangat membenci job ini. Tapi sang penulis mengatakan bahwa itu adalah hal yang sangat 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 disayangkan gitu. Kenapa dia berhenti pada masa karir, pada masa pensiunnya, padahal dia bisa menempuh ke jalan yang lebih tinggi lagi gitu. Nasihat karir yang buruk adalah ketika tidak melakukan apapun, ketika kita bosan ataupun frustasi. Dan di artikel ini juga tidak menjelaskan pekerjaan yang spesifik gitu, tidak menjelaskan pekerjaan spesifik seperti uh, apa ya, kayak jadi dokter, jadi arsitektur, atau jadi apa ya, intinya pekerjaan yang spesifik lah ya kan. Tetapi ini memberikan saran untuk membangun diri kita, bagaimana cara kita melihat karir itu yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa poin-poin bagus yang dia berikan di dalam artikel ini. Nomor satu ialah learn a new skill, mempelajari skill baru. Karir itu dibangun dari skill. Kalau dan skill skill yang misalnya kita dari awal sudah pelajari gitu ya, misalnya kita ketika bekerja di bank, berarti skill kita dasarnya adalah akuntansi, hitung-hitungan dan segala macam gitu kan. Nah, karir itu dibangun dari skill yang sudah kita buat. Dan kalau kita merasa stuck di suatu tempat pekerjaan dan kita merasa kayak nggak bakalan kemana-kemana, jawaban paling bagusnya adalah pelajari skill baru. Nah, pelajari skill baru. Jadi ceritanya itu autor ini kayak seperti sudah merasa jenuh gitu dengan job yang dia miliki, dan dia mengantarkan dirinya ke suatu hal yang baru. Dia mempelajari skill baru yang dimana dia mempelajari public speaking. Public speaking ini teman-teman, kalau kita perhatikan, adalah suatu soft skill ya, suatu skill yang masuk dalam kategori soft skill yang harus dimiliki setiap manusia. Jadi soft skill itu sebenarnya banyak. Intinya yang dasar-dasar, pondasi-pondasi itu disebut soft skill gitu. Yang dari public speaking ini nantinya dia akan mengantarkan ke pekerjaan yang baru. Dan soft skill dan karena dia public ini ceritanya, dia udah belajar public speaking, terus dia setelah keluar dari tutor ini ya kan, setelah keluar dari pelatihan public speaking ini, banyak orang-orang yang menawarkan job-job baru kepada dia. Selain itu juga, public speaking ini mengantarkan dia ke merambat skill public speaking ini, merambat ke skill-skill writing skillnya. Jadi selain dia mendapatkan job yang baru, mendapatkan offering yang baru, dia juga mendapatkan skill public speakingnya itu merambat ke skill penulisannya gitu. Nah, dan kalau bisa teman-teman, dia menyarankan kepada kita bahwa pelajarilah skill yang baru yang menurut kamu itu kamu enjoy dengan hal itu. Tinggal nanti belajarnya di mana gitu kan. Belajarnya ya dimanapun, di teachable.com ya kan. Teachable.com itu maksudnya website yang dapat mengajarimu tentang skill itu. Misalnya kamu mau belajar public speaking, creativity, atau kekritisan, itu kan soft skill semua kalau saya rasa ya. Dan kita dapat belajar hal itu di YouTube kah, di website kah, di buku-buku kah. Intinya ilmu itu sekarang benar-benar luas teman-teman. Kita bisa akses dimanapun kita berada. Hanya saja mau nggak kita. Nah seperti itu. Jadi ketika kita merasa jenuh, pada intinya ketika kita merasa jenuh dan merasa malas banget dengan job kita, ya coba aja hal-hal baru, nggak ada salahnya pak.
Dan juga ini yang kedua, poin kedua adalah putuskan hubungan dengan bos yang jahat. Nah, ini mungkin seperti kayak agak gimana ya kalau melihat kultur, melihat budaya kita di Indonesia ini, yang dimana job itu adalah sesuatu yang berharga. Saking berharganya kita berbohong pada diri kita sendiri di situasi seperti itu. Karena gimana ya? Oh iya, karena kalau aku nggak stay di job ini, aku nggak bisa nafkahi keluarga aku segala macam, dan nafkahi masa depan, apa mempersiapkan masa depanku atau segala macam lah, dengan berbagai alasan gitu kan. Bekerja dengan, di dalam artikel ini, bekerja dengan bos yang tidak kenal ampun, atau bahasa simpelnya bos yang marah-marah, itu adalah hal yang paling buruk. Kita gampang berbohong dengan diri kita untuk tetap bertahan di situasi yang seperti itu, Pak. Di lingkungan job yang seperti itu. Takut akan hal yang tidak diketahui itu menakutkan. Jadi ketika kita merasa ketakutan nih, tapi kita nggak tahu apa yang sebenarnya kita takutkan, itu adalah hal yang menakutkan gitu. Aku tahu mungkin kalian nggak bisa keluar dari kerjaan kalian saat ini, mungkin kalian butuh waktu lagi, butuh beberapa waktu untuk pada akhirnya bisa memutuskan untuk keluar dari job ini. Tetapi ingat, pembicaraan kita pada hari ini adalah best career advice, nasihat karir terbaik. Oke, jadi kalau kamu ingin karirmu menjadi lebih baik, ya kamu bisa mengambil advice ini gitu. Awal pertemuan penulis ini bertemu, diceritakan bahwa autor ini bertemu dengan bos yang baru, yang kayaknya dia lihat kayak menakutkan banget, memiliki tatapan yang menacing gitu kan, atau mengancam. Tetapi setelah berbicara sambil mengopi, itu semuanya berubah, pandangan itu berubah, dan dia ternyata bertemu dengan bos yang baik, bos yang membuat dia dan mereka, ya kan, teman-temannya itu adalah bintang utamanya. Jadi judulnya sebenarnya bukan putuskan hubungan dengan bos yang jahat, tapi iya sih sebenarnya itu, tapi dia menganggap bosnya itu adalah seorang Buddha di zaman modern. Iya, seperti yang kita tahu, Buddha adalah orang yang baik gitu kan. Dan inilah bosnya itu dianggap seperti Buddha di zaman modern gitu. Inti dari poin ini adalah bos yang baik memang nyata adanya, teman-teman. Dan mereka, jika kita ketemu dengan mereka itu akan membantu karir kita melompat lebih jauh. Itu adalah hal yang menarik. Kalau menarik dan sulit untuk dilakukan. Ya, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu bekerja sampingan setelah jam kerja. Nah, ini adalah apa ya? Ketika gue membaca full point ini, itu tiba-tiba gue kepikiran, wah ini ngena banget dengan artikel yang kita kemarin baca, yaitu burnout syndrome gitu kan. Mungkin agak terdengar aneh, terdengar bagaimana bekerja sampingan setelah jam kerja gitu kan. Kayak kita memaksakan diri kita, dan memaksakan bahwa harus kerja 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 gitu. Enggak, sebenarnya poin dalam nomor 3 ini adalah membangun skill baru setelah kamu pulang bekerja. Kedengarannya melelahkan, namun ini lebih baik daripada kita pergi ke job yang skillnya baru kita pelajari. Jadi anggapannya seperti ini, Pak. Eh, Gimana ya? Ntar. Itu tadi kan dia kedengaran melelahkan kan. Namun ini lebih baik daripada kamu pergi ke job yang baru, yang job baru, namun skillnya itu masih baru. Tapi di sisi lain kamu sedang harus mencari nafkah gitu. Jadi poin di sini adalah banyak orang yang takut dengan kata kerja sampingan atau side hustle bahasa Inggrisnya, dikarenakan mereka itu menganggap hal itu dapat membuat mereka burn out. Padahal kenyataannya, jika kita menyukai pekerjaan kita, dan padahal kalau kita mengerjakan pekerjaan yang kita miliki, dan ketika kita balik ke rumah rasanya itu tidak seperti kerjaan. Anggapannya gini, Pak, ketika kita merasakan hari yang paling baik di sekolah, maka rasanya tidak seperti di sekolah. Hal itu akan bisa diaplikasikan ketika kamu have fun, ketika kamu enjoy dengan job yang kamu miliki. Dalam kasus ini, penulis itu mengatakan dirinya menulis setelah pulang dari jobnya, dari kerjaannya.
Menulis ini adalah salah satu hobinya ya teman-teman. Jadi kita harus bisa pahami soft skillnya apa, di sisi selain dia bekerja, waktu balik dari pekerjaannya dia belajar menulis ini membantu dia untuk recovery dari hari-hari yang melelahkan, tidak membuat dia menjadi burnout. Oke, ini harus dipahami teman-teman. Pekerjaan sampingan adalah kegiatan yang membantu kita untuk mendukung diri kita sendiri dan memulainya karena cinta akan job itu, akan pekerjaan itu, bukan karena uang. Oke, sekali lagi, mendukung diri kita sendiri dan memulainya karena cinta akan pekerjaan itu. Memilih pekerjaan berdasarkan bayarannya akan memberikan bias terhadap keterampilan yang kita kembangkan. Nah, aku nggak cukup aku kurang paham untuk masalah bias di sini apa maksudnya teman-teman. Skill baru itu ya dia tekankan skill baru itu membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga dapat kita monetize, atau bahasanya skill baru itu membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga pada akhirnya kita bisa menjadikan uang dari situ. Itu mengapa pekerjaan sampingan setelah harian itu akan membangun skill itu tanpa takut akan hal lain. Seperti yang aku jelaskan tadi bahwasanya ketika kamu memulai kerjaan yang skillnya baru saja kamu mulai, tapi di sisi lain kamu butuh nafkah, untuk mencari nafkah, itu kan buruk. Tetapi ketika kamu ingin spare waktumu setelah job harianmu ya, itu akan setidaknya membangun skill itu tanpa menaklukkan hal-hal yang lain. Nah, tiba-tiba aku kepikiran dengan waktu membaca poin ketiga ini, yaitu ada quote bagus yang menggambarkan poin penting dari saran ketiga ini, yaitu Roma wasn't built in a day, but they were laying bricks every hour. Roma itu tidak dibangun dalam suatu hari, tetapi dia dilapisin batu bata setiap jamnya. Nah, jadi seperti itulah gambaran ketika kita mempelajari skill yang baru. Meskipun meskipun membutuhkan waktu yang lama, tapi setidaknya itu sudah kita membangun Roma gitu. Kita membangun rumah, kita membangun suatu kerajaan. Ya. Yang keempat, bantu rekan-rekan untuk naik level. Ini gimana sih? Jujur aku belum mengetahui dunia pekerjaan yang sebenarnya itu bagaimana. Tetapi menurut penulis ini, banyak karir yang dibuat itu dari egoisme. Kapitalisme secara tidak sengaja mengajarkan kepada kita bahwa karir adalah kompetisi dan teman-teman adalah rival atau musuh kita yang harus kita hadapi. Orang-orang yang mengalami kesuksesan, karir jangka panjang, long term job, adalah orang-orang yang tidak egois, orang-orang yang bersahabat dengan teman-temannya. Mereka menemukan cara untuk berbuat lebih banyak kebaikan dibanding pada orang umumnya gitu. Nah, hal ini kebukti sendiri melalui pengalaman si penulis dalam karirnya. Ketika penulis ini merasa bosan, merasa jenuh, merasa stuck dalam jobnya, dia memutuskan untuk membantu rekan-rekan yang baru mau join ke jobnya dengan membuka session training. Jadi dia membuka pelatihan khusus yang dimana itu khusus untuk rekan-rekan baru yang ingin join dengan jobnya, dengan let's say dengan company itu apa ya, dengan perusahaannya gitulah bahasanya. Dan tindakan dia ini dilihat oleh leadernya dan dia ditawarkan posisi yang lebih tinggi atas tindakannya itu. Jadi teman-teman, ketika rekan-rekan kerjamu itu sukses, itu artinya kamu juga sukses. Ini adalah hal yang mungkin ketika kamu mendengar hal ini adalah hal yang membuka pikiran kita semua, yang dimana bahwa tidak ada kompetisi dalam karir itu gitu. Yang kelima, membuat akun LinkedIn. Nah, ini kelima, membuat akun LinkedIn ini kayak mungkin kelihatannya nggak digunakan di Indonesia, jarang digunakan mungkin loh ya. Hanya saja pada poin ini ingin mengingatkan bahwasannya ketika kesempatan kita bertemu dengan orang-orang yang dapat menaikkan karir kita itu sangat terbatas, atau mungkin 0,1% gitu. Tetapi dengan kita membuat LinkedIn, dengan kita mengatur LinkedIn, foto, thumbnail foto, terus menjelaskan diri kita apa aja job-job yang sudah kita lakukan, itu sebagai
itu bisa jadi sebagai ringkasan, sebagai CV ringkas yang dapat kita manfaatkan untuk kepentingan bisnis ketika bertemu dengan orang-orang yang yang 0,1% tadi gitu. Caranya kalian bisa langsung lihat di artikelnya aja ya, karena di situ agak agak cukup kompleks. Tapi kalau teman-teman memang mau melihat cara-caranya, silakan langsung menuju ke linknya. Yang keenam ini ganti pekerjaan. Waduh, ganti pekerjaan ini adalah hal yang, waduh, gimana sih ganti job itu, ganti pekerjaan jika kita sudah merasa nyaman banget dengan job itu. Mungkin ini agak kedengaran aneh dan bisa dikatakan ini adalah pendapat pribadi dari autornya sendiri. Penulis di sini sangat menekankan bahwasanya karir itu adalah adventure. Career is adventure. Karir adalah sebuah petualangan. Tanda-tanda ini yang penting teman-teman. Tanda-tanda bahwa kita merasa terlalu nyaman dengan pekerjaan kita ialah ketika kita merasa bahwa kita bangun untuk bekerja, tetapi di sisi lain kita merasa ada sesuatu yang hilang. Namun kita nggak tahu apa sih yang hilang itu sebenarnya. Meskipun kita sudah berpikir keras ya, itu bisa jadi adalah tanda bahwa kita itu sudah terlalu nyaman dengan job-job yang kita miliki. Lalu pergantian karir ini dapat membantu kondisi pertumbuhan kita. Pertumbuhan kita itu akan stuck jika kita sudah merasa nyaman di suatu zona. Oke, jadi kita nggak bisa out of the zone. Jadi kita nggak bisa keluar dari zona nyaman, yang dimana karena kita merasa sudah nyaman gitu. Nah, ketika kita berusaha mencoba keluar dari zona nyaman, kita akan menemukan hal-hal yang berbeda, hal-hal yang baru, hal-hal yang asik banget, hal-hal yang menggairahkan gitu bahasanya. Dan itulah seperti yang dia bilang tadi ya kan, seperti yang ditekankan oleh penulis, karir adalah petualangan, karir adalah adventure. Nah, pergeseran paradigma atau paradigma shift ini belum tertanam di banyak orang, dan kata penulis ini sangat dibutuhkan. Bahwasanya kita tuh kadang-kadang melihat karir itu sebagai ya ketika sudah nyaman ya sudah ya. Tapi untuk poin ini bagaimana menurut kalian? Karena aku tahu ada dua jenis orang, Pak. Ada orang yang stay di zona nyaman karena ya sudah dia mau hidup yang nyaman gitu kan, hidup untuk kenyamanan, it's okay gitu. Tapi ada juga orang yang haus akan tantangan hidup, tantangan karir gitu. Yang ketujuh paling terakhir, investasikan gaji kalian dalam aset untuk membeli waktu yang telah kita keluarkan, yang telah dikeluarkan. Ini adalah poin terakhir yang cukup penting, ya kan? Karena orang-orang di tahun 2020 itu makin berbondong-bondong untuk berinvestasi, bahkan sampai 2022 sekarang gitu. Nah, penulis mengatakan bahwa untuk membayar tagihan, bekerja untuk membayar tagihan adalah alasannya paling bodoh, Pak. Jadi kita bekerja itu untuk membayar bill, membayar tagihan listrik, membayar tagihan air, itu adalah alasan yang bodoh gitu. Dan lalu bagaimana caranya? Caranya adalah ambil sebagian dari gaji kita, lalu diinvestasikan ke beberapa aset. Jelas itu tidak akan membuat kita kaya dalam semalam. Ingat, tidak akan membuat kaya kita dalam semalam, tetapi akan membantu kita untuk membeli waktu yang telah kita keluarkan, yang sudah hilang secara perlahan, secara lambat-lambat tapi pasti. Ingat, Warren Buffett tuh butuh berapa tahun setelah akhirnya dia menjadi miliarder, ya kan? Setelah mungkin billionaire atau miliarder, I don't know, tapi dia waktu di umur 60-an kalau nggak salah itu sudah kaya. Itu akibat apa? Akibat aset-aset yang dulunya dia beli pada waktu mudanya. Akhir kata dari penulis ini adalah, satu kehidupan banyak karir untuk dijalani. Terapkan saja satu hal dari poin-poin yang sudah dijelaskan tadi, maka akan ada suatu kejadian yang menarik. Dan kejadian yang menarik dan itu terjadi dalam kehidupan kita selama setahun ke depan. Bagaimana dengan pendapat kalian? Ini 19 menit, Pak. Anjing, 19 menit. Demikianlah video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Cheers.